Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Gunawan. Nah, di sini saya akan membaca yaitu chapter 5, bab 5, yaitu tentang JavaScript User Terus. Yaitu capaian pembelajarannya ada 5, yaitu membedakan evaluasi sintaks JavaScript dari IS5 ke IS6 plus, dan manfaatnya fitur modern seperti optimal chaining, mengevaluasikan manajemen memori di sintaks dan heap untuk menghindari kebocoran memori, menjalankan mekanisme execution konteks dan scope chaining yang mendasari perilaku variabel global dan lokal, menguasai konsep event loop untuk memahami bagaimana JavaScript mengenai tugas asynchronous tanpa memblokir antarmuka, menerapkan teknik manipulasi DOM untuk efisien dengan manfaat event delegation untuk performa tinggi. Evaluasi bahasa web. JavaScript yang kita kenal hari ini jauh berbeda dari bahasa script sederhana yang diciptakan Brendan dalam 10 hari pada tahun 1945. Nama resmi standar bahasa ini adalah IS, yang dikelola oleh Badan Standarisasi Internasional bernama EMA Internasional, khusus Komite Teknik TC36. TC39 adalah sekelompok insinyur dari perusahaan raksasa seperti Google, Apple, Microsoft, dan Mozilla, yang bertemu secara rutin untuk mendapatkan fitur baru yang layak termasuk ke dalam bahasa ini. Proses penambahan fitur ini sangat ketat dan melalui tahapan stack 0 sampai stack 4 untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang akan merusak web yang sudah ada. Sebagai developer, memahami proses ini penting agar kita tahu fitur mana yang sudah stabil dan mana yang masih eksperimental. Tengok sejarah terbesar dalam evaluasi JavaScript modern adalah IS6, yaitu tahun 2015. Sebelum IS6, JavaScript IS5 terasa pikuk dan penuh jebakan seperti masalah scoping variabel var, ketiadaan sistem model bawaan. IS6 membawa revolusi sintaks besar-besaran dengan memperkenalkan let dan count untuk deskripsi variabel yang lebih aman, around function untuk penulisan fungsi dan lebih ringkas, dan kelas untuk pemrograman berorientasi objek yang lebih familiar. Sejak IS6 rilis, CMA script dilakukan setiap tahun, IS 2006, IS 2007, dan seterusnya, dengan menambahkan fitur yang lebih terhadap namun sangat powerful. Salah satu fitur favorit developer modern adalah optimal chaining yang menyelamatkan kita dari error sejuta umat. Dengan tanda tanya ajaib ini, kita bisa mengakses properti bersarang yang dalam seperti user profile City tanpa perlu penulis
serangkaian mengecekkan if yang panjang dalam melakukan jika salah satu rantai data tersebut null atau undefined ekspresi akan berhenti dan mengembalikan underpin untuk anggun, bukannya meledakkan aplikasi dengan layar error merah. Fitur lainnya sangat membantu adalah nulis queries operator. Kita juga tidak boleh melupakan ghostwriting assessment, sebuah siklus dengan untuk membongkar nilai dari array untuk properti dari objek di dalam variabel terpisah, terutama dalam ekosistem React, di mana kita sering kali harus mengekstrak pop dan starter. Evaluasi standar ini menurut kita untuk selalu menggunakan alat bantu berarti Wimble atau Typescape Complete dalam proses build, karena tidak semua browser di dunia, terutama browser lama di instansi pemerintahan atau korporat langsung mendukung fitur terbesar IST 2024. Di balik trial penyimpanan, memori dibagi menjadi dua wilayah utama, stack dan heap. Stack adalah wilayah memori yang sangat cepat terorganisir rapi, tetapi ukurannya terbatas, digunakan untuk menyimpan data statis yang ukurannya sudah dikurangi saat complete time. Disinilah tipe data primitif seperti number, string, boolean, null, undefined, simbol 3 karena sifatnya sederhana. Variabel di stack menyimpan nilai secara langsung ketika kamu menyelesaikan variabel primitif. Let A sama dengan 10, let B sama dengan A. Komputer benar-benar membuat salinan nilai 10 yang baru dan diperindah. Di sisi lain, heap adalah wilayah memori yang besar, tidak terstruktur, dan lebih lambat, digunakan untuk menyimpan data dinamis yang ukurannya bisa berubah seperti objek dan array yang sebenarnya juga objek, karena ukurannya yang tidak pasti. JavaScript tidak menyimpan objek tersebut langsung di dalam variabel, sebaliknya objek disimpan di heap dan variabel di stack hanya menyimpan alamat memori point yang merujuk ke lokasi objek tersebut. Di heap ini adalah konsep reference types. Perbedaan fundamental ini adalah sumber dari ribuan bug yang memusingkan kepada developer pemula yang tidak memahaminya. Lalu bagaimana dengan sampah memori? JavaScript memiliki mekanisme otomatis bernama garbage collection atau dalam kurung GC. Mesin JS secara berskala memintai memori heap dan memori objek yang yatim piatu, objek yang tidak lagi memiliki referensi variabel yang menunjukkan kepadanya. Jika ditemukan, GC akan menghapus objek tersebut dan membebaskannya memori untuk
dipakai kembali meskipun otomatis. Bukan berarti kita bebas sembarangan. Memory leaks, kebocoran memori masih bisa terjadi jika kita tidak sengaja membiarkannya. Referensi tertinggal. Pemahaman tentang memori ini juga menjelaskan mengapa kita menggunakan count untuk array atau objek tapi masih bisa mengubah isinya. Aturan main variabel. Setiap kali kode JavaScript dijalankan, ia tidak berjalan di ruang hampa, melainkan di dalam sebuah lingkaran yang disebut action context. Konteks default adalah global action konteks yang dibuat saat browser pertama kali memuat sikapmu. Di dalam terdapat objek global Windows di browser global di Node.js adalah dan variabel is. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, mesin JS menciptakan fungsian konteks baru khusus untuk fungsi tersebut. Konteks ini berisi variabel lokal, argumen fungsi, dan referensi ke konteks luarnya. Tumpukan konteks yang sedang aktif membentuk konteks struktur data LIFO yang melacak posisi eksekusi program ini. Fenomena menarik yang muncul dari scope scene adalah closure terjadi ketika sebuah fungsi mengingat variabel dari lingkaran luarnya bahkan setelah fungsi luar selesai dieksekusi. Bayangkan sebuah fungsi buat counter yang mengembalikan fungsi lain. Variabel counter di dalam buat counter seharusnya mati dan dihapus dari memori setelah fungsinya selesai, tapi berkat closure fungsi anak dan dikembalikan bahwa ransel berisi referensi dan variabel count tersebut yang ini memungkinkan kita membuat variabel sifat dan stateful function tanpa mengotori global scope. Closure dalam konsep yang sering ditanyakan berwarna kerja karena menunjukkan pemahaman pemandangan tentang siklus hidup variabel. Melakukan banyak hal sekaligus. JavaScript adalah bahasa single-threaded yang artinya ia hanya punya satu tangan dan hanya bisa mengerjakan satu hal pada satu waktu di satu kali step. Jika kamu menjalankan kode yang berarti seperti memproseskan gambar download jutaan kali, browser akan macet total dan tidak bisa merespon klik atau men-scroll pengguna sampai tugas itu selesai. Sifat ini disebut blocking, namun dalam petikannya kita tidak bisa request ke server, menunggu time dan mendengarnya event klik secara bersamaan tanpa membuat browser macet. Sihir apa yang memungkinkan hal ini? Jawabannya adalah event loop. Jabatan interaktif. DOM adalah antarmuka yang menghubungkan JavaScript dengan halaman HTML. Namun operasi DOM seperti dokumen get element byte
atau Apex Lead adalah salah satu operasi paling mahal alias lambat dalam ekosistem browser. Secara kali kita menyentuh DOM browser harus melakukan perhitungan ulang layar dan pengecatan ulang layar. Oleh karena itu, prinsip utama manipulasi DOM yang efisiensi adalah minimalkan sentuhan. Jangan mengubah teks sebuah elemen dari dalam loop sebanyak 100 kali. Sebaliknya, simpan perubahan di variabel JS, selalu update elemen DOM-nya satu kali saja di akhir. Teknik seperti dokumen fragment juga bisa digunakan untuk menyusun kelompok elemen dari memori offline sebuah sebelum ditampilkan sekaligus ke halaman. Salah satu fitur powerful dalam sistem event DOM adalah event propagation yang terdiri dari dua fase, capturing return dari root ke target dan building naik ke target berikut. Target kembali ke root. Secara default, event listening bekerja pada fase building. Artinya, jika kamu mengklik sebuah tombol di dalam div, event klik tersebut akan memicu listener di tombol dulu, lalu perkembangannya naik memicu listener di div, lalu di body disk. Mekanisme ini sering membimbing pemula yang mendapati satu klik memicu banyak fungsi sekaligus. Kita tidak bisa menghentikan perembatan ini menggunakan metode stop propagation, yaitu meskipun harus digunakan dengan bijak agar tidak memutus aliran logika di aplikasi pihak ketiga. Manajemen hati dan disiplin proses. Sifat single thread pada JavaScript mengajarkan kita tentang konsep Kaishu dan fokus dalam beramal. Sebagaimana call start, JavaScript hanya bisa mengeksekusi satu fungsi dan satu waktu. Pikiran manusia juga didesain oleh Allah untuk bekerja optimal saat fokus pada satu tujuan atau ikhlas mencoba melakukan banyak hal sekaligus. Multitasking seringkali hanya ilusi yang menurunkan kualitas amal pragma, seperti membangun mid-trap yang akan menyebabkan aplikasi macet. Dalam slide kita diperhatikan untuk menyingkirkan semua urusan duniawi dan hanya memproses konteks ibadah. Inilah kita single thread spiritual yang menjamin kualitas koneksi seorang hamba dan Tuhannya. Konsep asynchron dan event loop mengajar kita tentang hakikat sabar, kesabaran, dan tawakal, berserah diri. Dalam JavaScript, sebuah promise mewakili nilai yang belum tersedia sekarang tetapi akan tersedia di masa depan. Sukses atau gagalnya seorang mukmin hidup dengan promise dari Allah bahwa setiap usaha akan ada
balasannya, namun ia tidak boleh memblokir kehidupannya. Blocking hanya untuk menunggu hasil tersebut. Mekanisme gerbang koneksi pengelolaan memori adalah metafora teknologi yang sangat kuat untuk teknisme penyucian jiwa JavaScript secara otomatis menghapus objek-objek yang tidak lagi memberikan referensi atau tidak lagi berguna atau sampah agar memori tidak bocor di aplikasi, tidak lambat. Demikian pula hati manusia, ia harus rutin dibersihkan dari sampah penyakit hati seperti dengki, dendam, dan kesombongan melalui istighfar. Jika sampah-sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa dibersihkan, hati akan menjadi berat, lambat dalam menerima hidayah, dan akhirnya secara spiritual menjaga kebersihan memori adalah syarat performa aplikasi, sebagaimana menjaga kebersihan hati dalam syarat keselamatan di akhirat. Kesimpulan, membedah mesin di balik layar. Standar kunci evaluasi, kita belajar bahwa JavaScript terus bermutasi melalui standar EMA script IS6, fitur-fitur modern seperti optimal chaining dan sering bakal standar gula-gula statik, melainkan alat untuk menulis kode eksperimen aman dan mudah dibaca. Memori bukan kotak ajaib. Pemahaman tentang stack dan heap dan perbedaan antara tipe primitif PS referensi adalah satu-satunya cara menghindari bug mutasi data yang mengetahui kita sadar bahwa menyalin objek tidak sama dengan menyalin nilai, dan manajemen memori yang buruk mengandung memory leaks. Esai HOTS, Assessment Kompetisi Esai HOTS. Analisis bug mutasi pada keranjang Belanda. Pertanyaannya, analisis performa hantu ini biasa berdasarkan memori bodas stack atau referensi tipes di JavaScript. Penjelasan mengapa menyalin objek tidak sama dengan menyalin angka primitif. Kemudian diciptakan solusi kode menggunakan script optimal update depth copy untuk memperbaiki bug agar tidak data keranjang dan wishlist benar-benar terpisah. Tujuan penilaiannya mengukur analisa siswa terhadap JavaScript, tipe data referensi memori, mengukur kemampuan koreksi siswa dalam menciptakan tag memori. Kunci jawabannya, referensi objek disimpan di heap variabel hanya menyimpan memori parted stack memori. Menilai alamat memori keduanya menunjukkan objek yang sama. Gunakan split operator count, wishlist, dan char untuk level 1 atau struct char, JSON person, JSON string gift, char untuk depth copy. Oke, baiklah, segitu saja pembacaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.